Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan kami untuk datang ke tempat ini untuk beribadah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami juga bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami di dalam ibadah raya yang pertama ini. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama jemaat yang ada di rumah, bahkan di tempat ini, kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang ada pada hari ini dalam keadaan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita baik dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dan Dia setia sampai saat ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Bapa. Saat kami melewati hari-hari kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia.
sepanjang hidupku bersamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
yang ada di rumah bersama-sama memujikan pujian itu. Kau setia Tuhan, benar di sepanjang kita sama-sama setia bisa menemani nafas kami, Engkau menemani penglihatan kami, bahkan Engkau memegang pendengaran kami. Satukan itu Tuhan di dalam hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau kekuatan kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih.
hati kami. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Sukacitaku. Mari kita nyanyikan dengan penuh iman dan syukur kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dia penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Ini hati kami, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Khusus kamu wanita, katakan, Engkaulah kekuatanku.
kekuatan dari Tuhan sumbernya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kemenangan. Haleluya. Berikan ekspresimu kepada Tuhan. Kita Yesus yang hidup. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan.
bersukacita hari ini Bapa. Tetap mengatakan Tuhan kami hebat dan kuat. Kembali kami katakan kepada Tuhan, saat kami memasuki dalam lembah yang kelam sekali, bahkan gelap dan terjal Tuhan, dan kami melihat apa yang di depan kami. Engkau Tuhan yang selalu menemani kami. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Jangan Tuhan katakan dengan lembut, sekalipun jemaat Tuhan percaya Tuhan kita. Katakan, aku percaya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Katakan dengan iman, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Aku percaya
kehidupan kami, sebab Engkau Yesus yang selalu beserta dengan kami. Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Kayaknya bisa lebih keras lagi. Salam GTM. Salam GTM. Pujian yang sangat luar biasa yang kita naikkan. Saya sangat diberkati dengan pujian ini. Bisa kita gambarkan. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Tema di bulan ini berbicara tentang renew to receive true knowledge, pembaharuan supaya menerima pengetahuan yang benar. Bisa saya gambarkan kita dalam perjalanan, dalam proses perjalanan, kadangkala pada saat kita berjalan dan tiba-tiba kaki kita jatuh ke bawah. Dan di saat jatuh mungkin kita menangis, mungkin kita merasa sedih hati kita, mungkin hati kita compang-camping, mungkin kehidupan kita rasanya seperti Tuhan sudah ada Tuhan-Tuhanan lagi. Rasanya Tuhan berat Tuhan kehidupanku. Tetapi di saat kita mengenal siapa Tuhan kita yang benar, kita berdiri lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Kita tidak pernah takut karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu siapa Allah yang kita percayai. Makanya pemazmur mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan. Kita dalam proses kehidupan kita, di dalam proses perjalanan waktu kita, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita buka di Kolose 3 ayat yang ke-10. Luar biasa tema di bulan ini, menjadikan kita benar-benar mengenal dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar penciptanya. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Luar biasa artinya. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Jelas ya? Kita semuanya sudah diberikan hidup yang baru di saat kita mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui, ya. Yang sedang diperbaharui. Kita manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus. Tidak hanya cukup sekali, tidak hanya cukup pada saat kita percaya kepada Tuhan kita diperbaharui, sudah selesai. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi di situ dikatakan yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya. Di situ dikatakan menurut gambar Khaliknya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Di situ dikatakan menurut rupanya sendiri. Menurut siapa? Gambar Khaliknya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Luar biasa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan anak Allah. Saya diberkati dengan renungan Koko Vino di hari Jumat kemarin. Kalau pengen kita diberkati Tuhan supaya kita mengenal siapa Tuhan kita harus mempunyai frekuensi yang sama, channel yang sama. Kovino menggambarkan kalau kita pengen mendengarkan radio Miracle, frekuensinya di berapa? Di 92,8 FM. Jangan digeser, di mobil, di rumah 92,8 FM.
radio yang penuh dengan mujizat. Bapak Ibu, setel terus. Kalau pagi, kalau pengen mendengarkan suara saya setiap pagi jam 5 sampai jam 7, pasti mendengarkan suara saya. Dari jam 7 sampai jam 9 pasti mendengarkan suaranya Nita. Kalau sudah jam 12, wah ini sudah top ranking di Radio Miracle. Wisdom. Kalau sudah, apalagi kalau sudah live, waduh, banyak sekali pendengarnya. Nah, kalau pengen mendengarkan suara kami, pasti harus di 92,8 FM. Tidak bisa di frekuensi lain. Kalau kita pengen mengenal pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, frekuensinya ya jelas di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayo kita mengenal Tuhan kita sampai pengetahuan kita benar di hadapan Tuhan. Saya ada ilustrasi yang menarik. Di Radio Miracle kemarin kita membahas tentang perilaku tokoh-tokoh unik, kebiasaan-kebiasaan tokoh unik di dunia. Salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Bisa ditampilkan slide-nya. Thomas Alva Edison ini itu sangat luar biasa. Dia pengen menemukan lampu pijar. Dia penemu lampu pijar. Total ada sekitar 600 bahan yang dicoba supaya dia bisa menemukan bahan yang tidak mudah terbakar. Lanjutnya. Dan pada tahun 1877 dia menyibukkan diri dengan masalah pada waktu itu, dan Edison menyadari betapa pentingnya sumber cahaya semacam itu bagi kehidupan umat manusia. Terus lanjut. Nah, dia mencoba melakukan percobaan dan dia menghabiskan $40.000 untuk menemukan lampu pijar. Lanjut. Dan pada tahun 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Lanjut. Nah, oke, nanti. Dan dia melakukan percobaan sekitar 900.989, dan dia terus mencoba. Kebiasaan unik dari Thomas Alva Edison ini adalah dia bisa dikatakan susah tidur, atau juga tidurnya itu aneh. Mengapa tidurnya aneh? Di saat dia tidur, dia berpikir, pikirannya ini tidak bisa tidur ataupun diam, tetapi pikirannya ini jalan terus. Dan akhirnya dia selalu memegang sesuatu yang keras, dan di bawahnya itu ditaruh piring atau kaca atau sesuatu yang bisa menimbulkan suara keras. Pada saat dia memegang batu atau sesuatu yang keras itu di saat dia tidur, pada saat dia sudah terlelap tidur, akhirnya sesuatu yang dipegang itu lepas, dan akhirnya mengenai sesuatu yang di bawahnya langsung bunyi "Keluar!" Ya, akhirnya dia terbangun. Dan kebiasaannya, begitu dia bangun tidak langsung tidur lagi atau dia terus bermalas-malas, tidak, dia langsung pegang bolpen, biasa cari kertas, kemudian dia tulis apa yang dia pikirkan pada saat dia tidur. Dia tulis, dia coba lagi, akhirnya dia mendapatkan sesuatu pengetahuan yang benar, lampu pijar, dan akhirnya kita bisa menikmati sampai sekarang. Ya, kita pun juga beribadah bisa terang, ini semuanya karena Alva Edison. Nah, dulu kita pun juga pernah sekolah, ya. Dan sudah berapa bangku sekolah kita makan? Pasti kita sudah melewati jenjang-jenjang sekolah. Pada saat kita belajar, pasti kita diajar untuk pelajaran-pelajaran. Salah satunya adalah matematika. Dulu saya di SMA masuk di jurusan A1. Biasanya A1 itu adalah pembelajarannya fisika, matematika. Padahal saya juga tidak begitu pinter matematika fisika. Dan akhirnya terpilih dari satu kelas sekitar 400-an lebih yang dimasuk di A1 itu sekitar 24 siswa. Dari 24 siswa yang dua mengundurkan diri, yang satu agak stres, akhirnya masuk ke ruangan tersendiri dan dia keluar, tidak bisa melanjutkan. Tinggal 21. Dan tinggal 21 pun juga saya pernah memecahkan rekor.
yaitu apa? Masuk ranking 21. Tapi terus saya pikir, oh Tuhan kok saya kok ranking 21? Akhirnya di semester berikutnya masuk di ranking 14, 15, 13, 14, 15, 13. Oke, salah satunya kita pernah belajar tentang matematika. Oke, silahkan ambilkan. Nah, ada rumus matematika. Pasti kita juga pernah belajar ya. Cara menghitung persen. Kalau kita simak sekarang kita baru tahu, oh iya. Dan pasti kalau kita waktu masa SMA dulu, kalau kita memperhatikan guru mengajar, pasti kalau kita memperhatikan benar-benar mengerti, akhirnya kita akan tahu. Pembelajaran sekarang adalah pembelajaran dengan metode kurikulum 13. Kalau salah saya mau dikoreksi untuk kurikulum. Kurikulum 13. Maksud saya, di kurikulum 13 ini keinginan para guru, para pendidik, pemerintah menginginkan supaya setiap pembelajaran itu anak-anak itu tuntas. Kita sering mendengarkan kata-kata tuntas. Apa arti tuntas? Artinya sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, belajar tuntas adalah satu konsep belajar yang menitik beratkan kepada penguasaan penuh atau learning for mastery. Penguasaan penuh atau mastery dalam pembelajaran yaitu berarti menguasai. Kalau sudah tuntas berarti menguasai atau memperoleh kecakapan khusus. Bagus ya artinya ya. Dan ini bisa juga kalau menurut saya ini sangat alkitabiah sekali. Di mana kita diharapkan siswa-siswa itu benar-benar menguasai. Nah, tujuan akhir pembelajaran adalah yang pertama adalah menerapkan kecakapan dalam kehidupannya dan keadaannya sendiri. Menerapkan kecakapan dalam kehidupannya dan keadaannya sendiri. Yang kedua adalah menampilkan kecakapan tanpa bantuan. Dan yang ketiga adalah mengkonsolidasikan beberapa perilaku yang mempunyai ciri-ciri tersendiri kepada tindakan yang mengarah kepada penampilan kecakapan. Saya sangat diberkati dengan tujuan dari pembelajaran tuntas ini. Karena ini adalah sangat alkitabiah sekali. Kalau bisa dikatakan, ini adalah tujuan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap anak-anak Tuhan mengetahui pengetahuan yang benar. Dan akhirnya setiap anak-anak Tuhan diharapkan nantinya tuntas. Katakan bersama-sama tuntas. Ya, sudah tuntaskah kita? Ya akhirnya sekarang temanya bisa ditampilkan ke honorer. Di tahun ini tema kita adalah The Years of Revival and Renewal. Kalau di pembelajaran sekolah di setiap tatap muka itu ada tema-tema, tema 1, tema 2 tematik. Kalau di dalam pembelajaran kurikulum 13 soalnya saya juga mengoreksi ulangan Kiel. Setiap kali ulangan pasti dikirim, Pak tolong dikoreksi. Nah, ada tema-tema di tahun ini gereja kita dari dulu sampai sekarang itu juga gereja kita juga tematik. Supaya apa? Diharapkan setiap jemaat gereja Baptis Jagat Miracle tuntas. Di bulan yang kedua, renewal of heart and mind. Hati dan pikirannya harus diperbaharui. Kemudian juga imannya harus diperbaharui. Tidak hanya imannya, pengharapannya diperbaharui, kasihnya diperbaharui, perkataannya diperbaharui, keluarganya pun juga diperbaharui supaya menjadi berkat. Keluarganya diberkati.
Dan kalau keluarga sudah diberkati, menjadi berkat bagi kota. Revival of Cities and Nations. Kemudian juga pembaharuan pelayanan, pujian dan penyembahan. Setiap hari harus ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Diharapkan setiap jemaat tuntas mengerti siapa Tuhan, siapa yang kita sembah. Dan kita diciptakan Tuhan spesial. Tadi saya singgung, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diberikan kuasa, kita diberikan kecerdasan. Dan Tuhan menginginkan kita semakin cerdas di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Semakin kita terus diperbaharui. Walaupun mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, di dalam kondisi pandemi semuanya serba dimaklumkan, tetapi jangan sampai kita terus rohani kita terkubung dengan keadaan kondisi. Akhirnya rohani kita semakin menurun, iman kita semakin merosot. Tetapi diharapkan terus diperbaharui. Kita kembali ke tujuan dari belajar tuntas tadi. Di situ tujuan akhir pembelajaran adalah menerapkan kecakapan dalam kehidupan dan keadaan sendiri. Ini artinya kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita, yaitu kita sekarakter dengan Kristus, membangun karakter Kristus yang kuat. Katakan bersama-sama, membangun karakter Kristus yang kuat. 1, 2, 3. Di mana? Dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ayo bangun karakter Kristus yang kuat. Dalam hal apa? Dalam berpikir. Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu, semua yang benar, semua yang suci, semuanya yang sedap didengar, pikirkanlah. Dan yang intinya di situ semua yang benar, ayo kita pikirkan. Jangan pergunakan pikiran kita sia-sia atau juga memikirkan pikiran yang sia-sia. Ya. Bulan yang lalu saya memberikan ilustrasi tentang handphone. Pada kala tertentu, pada periode tertentu, di handphone kita pasti minta pembaharuan. Nah, salah satunya bagaimana supaya kita memperbaharui pikiran, membaharui HP kita supaya pola kerjanya gampang atau mudah atau tidak hang. Ya. Nah, demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus memperbaharui kehidupan kita, salah satunya pikiran kita, mind kita. Kalau kita terus perbaharui itu, maka pikiran kita tidak akan pernah memikirkan hal yang sia-sia. Di smartphone kita, sekarang dunia ada di genggaman kita. Setiap hari kita bisa melihat HP kita. Kita bisa mengakses media yang ada di HP kita. Kalau dulu mungkin kita sering nonton TV, tapi kalau sekarang mungkin hari-hari kita pasti juga sering menonton HP. Ya. Entah itu buka Facebook, Instagram, ataupun juga berita-berita yang lain. Banyak tersedia di HP. Sekarang, ini pun juga akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita baca terus, makanya akan membebani pikiran kita. Pikiran kita diisi dengan berita-berita media sosial yang belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu, ayo kita perbaharui. Jangan gunakan pikiran kita yang sia-sia, tetapi pergunakan semua yang benar. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8. Kemudian setelah kita berpikir, maka kalau kita berpikir itu akan terceplos melalui mulut kita. Berkatalah perkataan yang benar. Berkatalah benar pada semua orang. Di Efesus 4 ayat yang ke-25. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kalau setiap kali kita bertemu, berkatalah benar. Perkatakanlah perkataan yang jangan sia-sia. Ya. Kita membaca media sosial yang kita omongkan itu terus. Dan kalau kita bisa memperkatakan firman Tuhan, perkatakan itu, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Selain itu, kalau sudah berpikir, berkata, bertindak.
bertindak yang benar seperti air sungai yang terus mengalir. Di Amos 5 ayat yang ke-24. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran seperti sungai yang terus mengalir. Kalau kita bertindak benar, terus bertindak benar, terus, maka kehidupan kita pun juga akan benar di hadapan Tuhan. Diawali dari kita belajar mengetahui pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menerapkan karakter Kristus, membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita, mari kita akan nyatakan karakter itu. Di tujuan yang kedua dari pembelajaran tuntas adalah menampilkan kecakapan tanpa bantuan. Menampilkan kecakapan tanpa bantuan. Itu artinya kita menampilkan kehidupan kita karena kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, ya. Tadi di awal bahwa kita ini diciptakan segambar kaliknya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau saya bisa ambil ilustrasi lagi dari HP. Kalau di saat kita beli HP, kalau Bapak Ibu beli HP ke Tunggal Jaya, iklan ya, soalnya jemaat kita, dan juga iklan di Radio Miracle sekaligus. Kalau kita beli di Tunggal Jaya HP, nah begitu kita dapat HP terus kita nyalakan, di HP kita itu ada aplikasi-aplikasi bawaan atau fitur-fitur bawaan. Dan fitur-fitur bawaan di HP kita, di aplikasi kita ini tidak bisa dihapus. Iya apa iya? Ya. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang tidak dihapus. Nah, demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Di saat kita lahir baru, maka dalam kehidupan kita itu ditanam sesuatu yang tidak bisa dihapus. Apa itu yang tidak bisa dihapus? Kita buka di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah itu ada dalam kehidupan kita, ditanam di dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus dalam kehidupan kita. Dan tugas kita supaya aplikasi di dalam kehidupan kita, fitur-fitur yang ada di dalam kehidupan kita itu semakin diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Firman Tuhan. Itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Kita akan menyatakan kasih. Kita akan menyatakan kemurahan Tuhan. Kalau sudah menyatakan kemurahan Tuhan, itu kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Setiap orang melihat kita pun juga akan semakin diberkati. Amin atau amin? Amin ya. Dan setelah itu kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi aplikasi itu terus tertanam di dalam kehidupan kita. Dan tujuan akhirnya di dalam renungan Bapak Gembala, ini sih saya ayat-ayat sih saya coba dari renungan Bapak Gembala. Di Galatia 2 ayat yang ke-20, apa tujuan akhirnya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus dalam kehidupan kita, maka perbuatan kita, pengetahuan kita semakin benar di hadapan Tuhan. Dan orang menilai, oh iya, saya tahu. Pak Yunus kan? Tahu saya. Pasti, oh iyalah. Dia memang takut akan Tuhan. Pak Martin kan, yang rumahnya kampung 6. Kemarin saya pasang instalasi listrik. Listrik saya tinggal 29 dan saya isi tidak bisa. Waduh, ini kalau tidak saya isi mati nih. Gimana? Akhirnya saya pakai m-banking tidak bisa.
saya beli di kios, saya masukkan tokennya tidak bisa. Akhirnya saya hubungi 123. Kenapa ya Pak? Ya saya tidak bisa. Oh, harus ganti meteran Pak. Akhirnya dikirimlah dari PLN Pasar. Ada namanya Pak Tukiat kalau nggak salah. Iya, Tukiat. Bapak kenal Pak Martin? Oh, kenal. Itu teman SMA saya, orangnya baik. Baik itu Pak. Saya kenal itu, teman seangkatan saya gitu ya. Dan akhirnya cerita-cerita. Kita dikenal karena kebaikan. Kita dikenal karena ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Di situ yang ketujuan yang kedua, kalau tuntas, menyatakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah tujuan akhir kita. Akhirnya kita tuntas. Dan tujuan yang kita bisa mengkonsolidasikan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam kehidupan, dalam kita bersosialisasi. Akhirnya membawa tenang, membawa damai sejahtera. Mazmur 23. Pemazmur mengetahui pengetahuan yang benar siapa Yesus Kristus. Akhirnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tadi di awal saya gambarkan kalau kita mengenal Tuhan supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar itu, kita dalam proses perjalanan waktu. Walaupun mungkin tadi saya gambarkan kita jatuh, wah, oh Tuhan, aku kok kena tipu Tuhan. Dulu saya pernah menyampaikan itu ya. Kok saya jadi anak Tuhan, saya sudah melayani Tuhan kok bisa kena juga. Tetapi di saat saya mengenal siapa Tuhan saya yang benar, Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, kehidupan saya dari masa muda saya akhirnya punya istri, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Akhirnya juga saya punya anak-anak, itu menjadi harta kekayaan bagi saya. Walaupun mungkin saya pernah kecewa, tapi puji Tuhan istri saya menguatkan saya, sudah berserah pada Tuhan. Jadi sudah 2 tahun berjalannya waktu seperti corona. Sebelum corona menjangkit Indonesia pada waktu di Wuhan, saya pun juga sebenarnya sudah merana gitu ya. Ada sebagian yang tahu juga, pernah juga saya sampaikan. Tetapi jangan pikirkan terus itu, jangan perkatakan terus. Apa maksudnya menceritakan itu? Apakah mau minta dibelas kasihani? Enggak. Tetapi serahkan kepada Tuhan, berpikirlah positif, berpikirlah yang benar tentang Tuhan Allahmu. Kita bawa memuji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, bangkit lagi, berdiri lagi seperti Thomas tadi, dia coba lagi. Ku tak takut sebab kau besertaku. Dialah Allah Immanuel. Allah Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Kita percaya Yesus selalu menyertai kita. Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti halnya pemazmur, di Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ayo, kita semakin tuntas di hadapan Tuhan. Kita tuntas belajar firman Tuhan. Kita tuntas mengenal pengetahuan yang benar yaitu Yesus Kristus. Bulan November semakin saya antusias. Bulan Desember sudah jelas ada sukacita, ada damai sejahtera. Tahun depan percaya jemaat gereja Pintu Sediakan di mereka tidak ada yang miskin, tidak ada yang sedih karena akan diurapi Tuhan, akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
terus rindu di hadapan Tuhan. Kita memiliki pengetahuan yang benar. Di saat kita memiliki pikiran yang benar, perkataan yang benar, tindakan kita benar, maka masalah boleh datang. Boleh kita dalam lembah kegelapan. Pada saatnya kita berpikir, Allahku, Tuhan yang menyertai aku, Allah Immanuel akan membimbing, akan memberikan kemenangan, akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Tadi saya singgung, apa yang saya pikirkan sia-sia, dan Tuhan menyertai. Dan puji Tuhan, apa yang hilang itu Tuhan kembalikan. Tuhan sudah kembalikan itu. Bahkan Tuhan gantikan berlipat kali ganda di saat kita bertindak, berpikir, berkata benar, memiliki pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Katakan, terima kasih Yesus. Sambil tersenyum, sambil kita bersama lihat betapa besar kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memampukan kita melewati semuanya saat kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Ya kebaikan Tuhan bisa angkat penyembahan sebagai segala takwa. Naikkan ucapan syukur. Kau sungguh baik, sangat baik. Yang dulu ku tak mengerti, Kau buat kami mengerti. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau limpahkan kasih, Kau limpahkan kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Yesus, Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Mungkin siang hari ini kita ada dalam lembah yang kelam. Ada sesuatu yang membebani hidup kita. Milikilah pengetahuan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menolong kita, sekarang pun Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita. Angkat tangan, berseru kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Engkau melihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan campur tangan-Mu Tuhan. Di saat kami memiliki pengetahuan yang benar, kami percaya Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau menuntun
syukur Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita. Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan. Kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera. Karena Allah kami yang kami sembah selalu beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus terus akan berbicara di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Dengan mantap katakan bersama-sama, amin. Dan Yesus memberkati. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rasa syukur kita kepadanya. Dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau menerima setiap pemberian kami, Bapa, kecil dan besar ya Bapa, sebagai penghormatan kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau baik dari dulu sampai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Hidup
persembahan pengampunan kami. Menyenangkan hati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hamba Tuhan yang terlibat pelayanan. Kami bersyukur buat setiap umat Tuhan yang setia beribadah. Kami sangat percaya bahwa setiap orang yang setia beribadah berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Kami bersyukur kehadapan-Mu di akhir ibadah ini, kiranya berkat ilahi tercurah dan kami terima dengan penuh sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga, rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang dikerjakan, engkau lakukan, engkau kerjakan. Dibuat Allah berhasil, beruntung dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam Tuhan Yesus.